Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari Program Studi Pendidikan Fisika B Universitas Negeri Makassar dengan NIM 250 1035 010 26. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana kehidupan di sekitar kita saling terhubung? Seekor burung bertengger di pohon, secintana mengurai, dan matahari menyinari seluruh alam. Semua ini adalah bagian dari ekosistem darat yang menakjubkan. Hal ini kita akan mempelajari komponen-komponen lingkungan hidup dan hubungan ekologi dalam ekosistem darat. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup di rumah mereka. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Dalam ekosistem darat seperti hutan, padang rumput, atau taman kota, terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme. Dan kedua, yaitu komponen abiotik atau benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Komponen biotik dan abiotik tidak berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Mari kita lihat contohnya ekosistem hutan. Tumbuhan sebagai komponen biotik memerlukan cahaya matahari, air, dan unsur hara dari tanah untuk berfotosintesis. Hal ini adalah contoh bagaimana komponen biotik bergantung pada abiotik. Sebaliknya, tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh hewan dan manusia, serta akarnya mencegah erosi tanah. Di padang rumput, suhu dan curah hujan mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Tumbuhan ini kemudian menjadi makanan bagi herbivora seperti rusa dan kelinci, bahkan membantu mikroorganisme di dalam tanah menguraikan bahan organik, mengembalikan nutrisi tanah, dan sebagai unsur hara untuk komponen biotik. Dalam ekosistem darat, energi mengalir melalui rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian, di konsumen tingkat pertama, terdapat herbivora seperti belalang memakan tumbuhan. Kemudian, belalang dimakan oleh konsumen kedua, misalnya katak. Katak kemudian dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Dan akhirnya, elang memakan ular sebagai konsumen puncak. Namun, dalam kenyataannya, organisme tidak hanya memiliki satu sumber makanan. Disinilah konsep jaring-jaring makanan berperan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Misalnya, tikus bisa memakan biji-bijian dan serangga, sementara tikus sendiri bisa dimakan oleh ular, elang, atau rubah. Ketika organisme mati, dekomposer seperti jamur dan bakteri menguraikannya, mengembalikan nutrisi ke tanah untuk digunakan kembali oleh produsen. Sayangnya, aktivitas manusia sering memberikan dampak negatif terhadap ekosistem darat. Penebangan hutan secara berlebihan untuk lahan pertanian dan pemukiman menghilangkan habitat banyak spesies. Polusi udara, air, dan tanah dari limbah industri meracuni komponen biotik dan abiotik. Penggunaan pestisida yang berlebihan membunuh serangga berguna dan mencemari tanah. Pemburuan liar mengancam kelestarian hewan. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca mengganggu keseimbangan ekosistem global. Dapat kita simpulkan bahwa ekosistem darat adalah jaringan kehidupan yang sangat indah. Setiap komponen, baik biotik maupun abiotik, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kita, sebagai bagian dari ekosistem ini, wajib memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan kehidupan kita. Marilah kita mulai dari hal kecil di sekitar kita. Sekian dari video saya, sampai jumpa di video berikutnya.